Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti menganalisa satu emiten yang kembali diakumulasi pengendalinya di harga bawah saat ini mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya akan coba analisa satu emiten yang komisarisnya kembali masuk di harga lumayan tinggi, tapi saat ini malah melanjutkan pelemahan. Bagaimana potensi sampai ke depannya, apakah masih menarik kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham TAPG. Jika kita perhatikan di grafik, cara pergerakan saat sudah kurang oke karena pada hari Jumat kemarin turun 2% lebih ke harga 1445. Penurunannya membuat TAPG mencoba untuk break garis EMA 140 di harga 1480. Cara candle memang ini belum terkonfirmasi break karena masih menyentuh. Sebelumnya juga bisa kita perhatikan beberapa kali TAPG berada di bawah garis EMA 150. Tapi cara candle karena masih menyentuh ini tidak terkonfirmasi break dan masih bisa bertahan dari rebound. Tapi beberapa kali bertahan di garis EMA 150, TAPG selalu gagal naik di atas garis EMA 50. Jadi bisa bertahan dari rebound. Tapi setiap kali rebound mencoba break garis EMA 50, TAPG gagal dan saat ini hati-hati mencoba kembali untuk break garis EMA 150. Jika terpantau pada hari Rabu nanti TAPG break garis EMA 150 di sekitar 1480, maka TAPG akan mulai downtrend dan target penurunan terdekat di 1400. Tapi kemarin kalau pemberitaan dengan judul komisaris emiten sawit TAPG tampung 1,05 juta saham di harga premium. Jadi kita baca sekilas di sini, komisarisnya masih masuk melakukan akumulasi di sekitar harga 1490 pada tanggal 12 Februari. Jadi masih di sekitar garis EMA 150 ini akumulasinya. Tapi ternyata hari Jumat masih melanjutkan pelemahan. Jadi walaupun komisaris masuk akumulasi secara teknikal menurut saya ini sudah harus hati-hati. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau masih terus keluar. Dan satu minggu terakhir asing masih terus keluar, penurunan 2% lebih ini juga ada distribusi. Jadi untuk yang ingin coba pantau dari entry, misalnya lebih oke untuk entry apabila memang TAPG bisa naik kembali di atas garis EMA 150, baru coba ikut entry. Dengan target swing atau target take profit untuk saat ini tetap di garis EMA 50 di harga 1530. Karena sebelumnya beberapa kali mencoba beri garis EMA 50, TAPG selalu gagal. Dan jika ternyata masih lanjut turun, misalnya sebaiknya jaga entry. Karena ingat cara pergerakan ini berpotensi akan mulai downtrend. Dan garis EMA 150 ke depannya berpotensi akan menjadi resisten kuatnya. Jadi apabila mau coba spekulatif buy di bawah, lebih oke coba tunggu di sekitar 1400 apabila TAPG satu minggu ini kembali melanjutkan pelemahan. Selanjutnya di SNG, jika kita perhatikan cara pergerakan juga hampir mirip dengan TAPG, cara trend saat ini sudah tidak oke. Dan untuk di SNG bisa kita lihat, cara candle ini sudah terkonfirmasi break garis EMA 150. Jadi untuk TAPG memang belum terkonfirmasi break. Tapi untuk di SNG sudah terkonfirmasi break karena bisa kita setelah turun bawah garis EMA 150 di harga 1455. Di SNG sempat menyentuh sekitar harga 1350. Sempat naik dan bisa kita lihat mencoba naik kembali di atas garis EMA 150 ini masih gagal dan hari Jumat ditutup bertahan di 1400. Jadi cara candle memang 1400 sampai saat ini memang masih berupa support. Tapi ingat garis EMA 150 dan garis EMA 50 di harga 1500 sudah menjadi resisten untuk di SNG. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan di sini, asing juga sama masih terus keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan pada hari Jumat juga terpantau tidak ada akumulasi tapi ada sedikit distribusi. Jadi cara pergerakan tidak seoke TAPG dan cara trend juga hati-hati, saya lihat masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi secara candle memang 1400 masih berupa support, tapi potensi untuk kembali turun buat 1400 juga masih lumayan besar. Jadi untuk di SNG saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 1350 sampai 1330 untuk target terdekat. Saya target penurunan lebih jauh di sekitar 1300. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy saham di SNG, misalnya coba tunggu di sekitar 1400 apabila masih bisa bertahan dari rebound, bisa coba spekulatif buy. Tapi ingat, jadikan garis EMA 150 sampai 1500 untuk target swingnya. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata di SNG lanjut turun di bawah 1400. Selanjutnya LSCP jika kita perhatikan cara pergerakan juga sama. Saham-saham di sektor CPO saat ini cara pergerakan masih sideways cenderung downtrend. Untuk LSCP jika kita lihat support terdekat ada di sekitar 1140 sampai 1150. Tapi terdekat
1170 masih berupa resisten minor. Beberapa kali mencoba naik di atas 1170, LSB sudah gagal naik. Jadi belum sempat menyentuh resisten kuatnya di 1200 sampai garis EMA50 di 1210. Jadi untuk LSB juga misalnya tetap harus hati-hati secara tren, walaupun saat ini 1140 masih berupa support kuat karena dari akhir Desember kemarin mencoba untuk tembus ini masih bisa bertahan dari bawah. Tapi setelah berhasil rebound, jika kita perhatikan 1200 masih berupa resisten kuat, LSB masih gagal break dan kembali melemah. Malah pada saat ISG turun dalam, LSB sempat turun menyentuh sekitar harga 1030 sampai 1050. Dan untuk LSIP, jika kita perhatikan di broker summary, asing juga sama masih terus keluar. Penurunan ini juga terpantau di masih ada distribusi. Jadi rata-rata saham-saham sektor CPU secara tren masih belum oke, masih ada outflow. Jadi apabila teman-teman masih hold atau ingin coba pantau the entry, teman-teman harus lebih disiplin. Apabila mau coba spekulatif buy di harga bawah, coba tunggu di support kuatnya. Jadi LSIP saat ini apabila ingin coba entry, coba tunggu di sekitar harga 1140 sampai 1130 untuk target entry-nya. Dan jadikan 1200 sampai garis EMA50 itu target swing-nya. Dan sebagai entry apabila ternyata LSIP lanjut turun di bawah 1100. Selanjutnya, saham SIM, jika kita perhatikan cara pergerakan saat ini masih sideways, masih mencoba juga untuk naik di atas garis EMA50 150. Jadi saat ini garis EMA150 di harga 575 dan garis EMA50 di harga 585 ini masih berupa resisten. Jadi SIM memang sempat bertahan di 550, tapi setelah berhasil rebound sampai saat ini masih mencoba untuk break garis EMA50 150. Dan untuk SIM jika kita perhatikan di sini, asing juga sama masih terus keluar. Pada perdagangan hari Jumat tidak naik dan turun, tapi terpantau ini juga masih ada distribusi. Jadi untuk SIM, apabila mau coba pantau dan entry, misalnya lebih oke untuk entry apabila memang SIM bisa naik di atas garis EMA50 150 atau minimal bisa bertahan di atas 575 atau di sekitar garis EMA150 ini. Apabila mau coba spekulatif buy di bawah, coba tunggu di sekitar 550. Tapi ingat, untuk sektor CPU saat ini secara tren masih belum oke. Apabila teman-teman mau coba pantau dan entry, ingat harus lebih disiplin. Jangan sampai teman-teman entry dan malah lanjut turun, teman-teman masih hold. Cara pergerakan masih ada potensi untuk kembali downtrend jika masih gagal naik di atas garis EMA50 150. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.